Seperti iblis, makhluk yang begitu mahir menggoda manusia. Ia tidak berdaya di hadapan Allah dan juga orang-orang beriman yang benar. Janganlah engkau kira iblis berhasil menjerumuskan Nabi Adam dari surga karena kekuatannya. Tidak. Adam turun ke bumi karena kehendak Allah yang syarat dengan hikmah, bukan karena tipu daya iblis semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah nasihat bijak dan indah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Fathur Rabbani. Perjalanan hati menuju keikhlasan. Jangan biarkan dunia masuk ke dalam hatimu. Pada suatu hari yang tenang, Jumat tanggal 18 Sya'ban tahun 545 Hijriah, sebuah pesan penuh hikmah mengalir dari bibir seorang alim yang bijaksana. Beliau berbicara di hadapan para muridnya dengan lembut namun penuh ketegasan, menggugah hati yang lalai. Perbanyaklah kebaikan, lepaskanlah kepongahanmu terhadap dunia, dan jauhilah cinta berlebihan terhadap dunia, pesannya. Kata-kata ini adalah penawar bagi jiwa yang dirundung nafsu duniawi, petunjuk bagi mereka yang tersesat dalam gemerlapnya dunia. Sabda Nabi Muhammad SAW menyertai nasihatnya, lepaskan dirimu dari rasa kecintaan dunia menurut kemampuanmu. Betapa indahnya pesan ini. Namun, mengapa kita seringkali merasa berat untuk melepaskan dunia? Bukankah dunia ini fana, seperti bayangan yang terus bergerak? Ia tak akan pernah menjadi milik kita sepenuhnya. Mengapa kita mengejar yang fana itu? Wahai pencinta dunia, beliau bertanya, apa sebenarnya yang kau cari? Apa yang engkau kejar? Apakah dunia ini benar-benar layak untuk diratapi ketika ia berpaling darimu? Pertanyaan itu menghunjam hati. Kita seringkali begitu lekat dengan dunia, seolah-olah ia segalanya. Ketika dunia memberi, kita akan bersorak kegirangan. Ketika dunia mengambil, kita akan menangis sejadi-jadinya. Padahal dunia ini hanyalah alat, bukanlah tujuan utama dari hidup kita. Jika kita benar-benar mengenal Allah, kita akan mengenal segalanya dengan lebih jernih. Kita akan memahami bahwa dunia ini hanya permainan yang sementara. Tapi sayangnya, hati kita seringkali terbutakan oleh kemilaunya. Kita lupa pada rahasia ilahi, lupa pada kebijaksanaan para nabi dan walinya. Mengikuti jejak orang-orang salih. Sahabat, jika ingin mendekati Allah, kita harus menanggalkan pakaian nafsu. Lepaskanlah beban cinta dunia yang berlebihan, karena itu hanya akan menghalangi langkah kita. Jangan biarkan hati terbelenggu oleh keinginan yang tak pernah terpuaskan. Jika kau ingin menemani orang-orang saleh, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti,
maka ikutilah kata-kata mereka, tindakan mereka, dan kehendak mereka. Nasihatnya lagi. Namun, apa yang sering kita lakukan? Bukannya kita mengikuti, kita justru malah menentangnya. Bukannya mendengarkan, kita malah berpaling darinya. Kita bertindak seolah-olah merekalah hamba dan kita adalah raja. Padahal, para orang salih itu memikul beban yang amat berat. Mereka bertanggung jawab besar untuk membimbing umat, sementara kita sibuk membela nafsu sendiri. Andai saja kita mau merendahkan hati dan mendengarkan, kita akan melihat kebaikan dunia dan akhirat yang mereka tawarkan. Tenangkanlah lahir dan batinmu di hadapan Allah. Sahabatku, di hadapan Allah tak ada yang lebih baik selain ketenangan hati. Maka tenangkanlah lahir dan batinmu, ujar beliau. Lakukan apa yang diperintahkan dan jauhilah apa yang dilarangnya. Jangan sibuk bicara yang bukan-bukan, karena itu hanya akan menjauhkanmu darinya. Dunia dan segala isinya hanyalah ciptaan. Mereka lemah, tak memiliki kuasa apapun atas nasib kita. Jangan pernah menggantungkan harapan pada mereka yang berdiri saja tidak berdaya. Sebaliknya, bersabarlah bersama Allah. Janganlah tergesa-gesa dalam mencari dunia, karena dunia tak akan pernah cukup untuk memuaskanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung sejati. Ia mengetahui setiap rahasia hati, bahkan yang kita sendiri tidak mampu untuk mengungkapkannya. Peliharalah hubunganmu dengan Allah, katanya, karena hanya Dia yang bisa membimbingmu dalam menuju kebaikan. Lalu, mengapa kita masih terikat? Meskipun kita tahu dunia ini fana, tapi mengapa kita masih terikat padanya? Mengapa kita terus mencintainya meski tahu ia tidak abadi? Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Kita seringkali lupa bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya jalan menuju akhirat. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini haruslah menuju Allah. Jangan biarkan dunia menguasai hati, karena dunia hanya akan menjauhkan kita darinya. Seperti kata-kata bijak, dunia boleh saja berada di tanganmu, tapi jangan pernah biarkan ia masuk ke dalam hatimu. Ketika kita melepaskan dunia dari hati, kita akan menemukan ketenangan sejati. Tak ada lagi kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Tidak ada lagi kesedihan ketika kehilangan. Namun sebaliknya, yang ada hanyalah rasa syukur dan keikhlasan. Inilah jalan menuju kebahagiaan sejati. Jalan yang diajarkan oleh para nabi, wali, dan juga orang-orang saleh. Jalan yang akan menuntun kita untuk selalu mendekat kepada Allah, menjadikannya satu-satunya tujuan hidup kita. Mengolah nafsu dan meniti jalan menuju Allah. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Firman ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua yang tampak buruk membawa mudarat, dan tidak semua yang terlihat indah benar-benar bermanfaat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui rahasia di balik setiap takdirnya. Sementara kita sering terjebak dalam pandangan sempit dan keinginan duniawi.
melawan nafsu dan memahami hikmah dari setiap cobaan. Wahai jiwa yang merindukan kedamaian, ketahuilah bahwa untuk meniti jalan Allah, nafsu harus terlebih dahulu ditundukkan. Nafsu adalah penasehat buruk yang selalu menggoda ke arah dosa. Ia adalah musuh dalam selimut yang kerap kali mengaburkan kebenaran dengan kenikmatan sesaat. Seperti iblis, makhluk yang begitu mahir dalam menggoda manusia, ia tidak berdaya di hadapan Allah dan juga di hadapan orang-orang beriman yang benar. Jangan engkau kira iblis berhasil menjerumuskan Nabi Adam dari surga karena kekuatannya. Tidak. Adam turun ke bumi karena kehendak Allah yang syarat hikmah, bukan karena tipu daya iblis semata. Maka janganlah engkau lari dari pintunya hanya karena cobaan yang menimpamu. Cobaan adalah jalan menuju kebaikan, meski pada awalnya terasa sangat berat dan pahit. Jika ujian datang, berteguhlah, ratapi dosa-dosamu, perbanyak istighfar, dan mintalah keteguhan serta kesabaran darinya. Karena hanya dengan bersandar kepadanya, keberuntungan sejati dapat diraih. Sahabat, meniti jalan menuju Allah bukanlah perjalanan yang bisa kita lakukan sendiri. Maka carilah seorang guru yang alim, yang mendalami ilmu syariat dan juga hakikat, yang mampu membimbingmu memahami adab dan mengenalkanmu pada jalan ilahi. Wahai pelancong dunia, pesan kepada jiwa yang sedang mengembara, janganlah engkau berjalan tanpa kafilah penuntun, karena tanpa bimbingan engkau akan tersesat di persimpangan jalan. Dalam perjalanan menuju akhirat, keberadaan seorang guru dan teman yang baik adalah bekal yang tak tergantikan. Mereka yang waro, zuhud, dan arifin adalah pemandu terbaik untuk menjaga langkahmu tetap lurus di jalan Allah. Adab kepada guru adalah bentuk pintu keberkahan ilmu. Jangan banyak berbicara di hadapannya, karena diam dan mendengarkan adalah tanda penghormatan. Dengan adab yang baik, hatimu akan lebih mudah tersambung dengan sang guru, dan darinya engkau akan meraih pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, adab yang buruk akan menjauhkanmu dari keberkahan. Bagaimana mungkin engkau belajar jika tidak menghormati gurumu sendiri? Bagaimana mungkin engkau berilmu jika hatimu dipenuhi dengan prasangka buruk? Dalam perjalanan hidup, engkau tak dapat sepenuhnya menghindari interaksi dengan manusia. Namun, pilihlah teman yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab pergaulan buruk hanya akan memutuskanmu dari kebaikan. Teman yang buruk adalah mereka yang tidak menuntunmu kepada Allah, melainkan akan menyeretmu semakin jauh darinya. Jika terpaksa untuk bergaul, pilihlah mereka yang warok dan zuhud, yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Bersama mereka, perjalananmu akan lebih ringan dan penuh dengan keberkahan. Namun ingatlah, kebaikan pergaulan bukan hanya bergantung pada teman yang kau pilih, melainkan juga pada adabmu sendiri. Sopan santun dan ketulusan akan mendekatkanmu pada hati orang-orang baik, sementara kesombongan dan keburukan hati akan menjauhkanmu dari mereka. Sahabat, cobaan dalam hidup adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat engkau merasa berat menanggungnya, itu adalah momen untuk kembali kepadanya. Jangan lari dari ujian, karena setiap cobaan membawa hikmah yang tersembunyi. Dalam sebuah perjalanan, seorang pelancong tak bisa berjalan tanpa panduan. Begitu pula dalam hidup,
engkau membutuhkan teman yang menuntunmu. Guru yang baik adalah cahaya dalam kegelapan dan memberikan arah di tengah ketidakpastian. Menyikapi dunia dengan bijak. Sahabatku, dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Janganlah terbuai oleh gemerlapnya. Genggamlah dunia di tanganmu, tapi jangan biarkan ia masuk ke dalam hatimu. Dunia yang masuk ke dalam hati hanya akan mengeraskan jiwamu, menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah untuk ikhlas dalam menjalani takdir, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ikhlas adalah kunci untuk meraih ketenangan jiwa. Dalam setiap langkahmu, selalu sandarkan hatimu kepada Allah, karena hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untukmu. Wahai jiwa yang merindukan kedekatan dengan Allah, perjalanan menujunya adalah perjalanan yang memerlukan pengorbanan, keteguhan, dan bimbingan. Nafsu harus ditundukkan, adab harus dijaga, dan dunia harus diletakkan pada tempatnya. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Ketika cobaan datang padamu, sambutlah dengan sabar dan ikhlas. Ketika kesulitan melanda, percayalah bahwa ada hikmah di baliknya. Dalam setiap langkah, jaga hubungan dengan Allah, guru, dan teman yang baik. Hidup di dunia ini adalah ujian. Kita diuji dengan harta, kedudukan, dan juga hasrat. Namun, jika kita mampu melepaskan diri dari cinta dunia, kita akan menemukan jalan menuju Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melepaskan dunia dari hati dan mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasan. Karena hanya dengan itu kita bisa meraih kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.